ngapain? Ini pastor ini ya. Ya nanti lah Dia dulu. main judi kau rupanya. Jangan. Pastor. Gimana? Ini saya baru menang ini. Jadi ini kayaknya bisa karir ini, Pastor. Jadi maksudmu Ya. judi ini kau buat jadi tugas atau apa ini? Kerjamu atau apa? Kau Ayolah. buat ini kan salah judi. Pastor tahu di mana saya kerja kan? Berapa gajiku. Jadi ini harus jadi sampingan. Ini mantap, Pastor. Semalam aku menang. Semalam ini aku apa menang ini? jadi lawanku itu Ini bu apa mobil penasaran punya dia. ini? Iya, jadi digadekan ini menang pula aku. Jadi ada mobilmu sekarang. Adalah. Jadi Nambahlah mobilku begitulah, nggak semiskin itu juga. Geser ke sini sedikit, Pastor. Ke sini biar jelas omongan kita. Jadi bagaimana yang orang itu jatuh miskin lah dia. Nggak urusan kita lah. Dia kan sudah memikirkan, dia kan sudah dewasa dia, Pastor. Sudah 17 tahun ke atas. Sudah boleh nonton bioskop, sudah boleh minum minuman keras, sudah boleh merokok. Udah punya SIM gitu. Jadi saya rasa sudah cukup dewasa lah dia untuk memberikan BPKB-nya ini begitu. Tidak punya, tak ada kau pikirkan penderitaan orang yang karena main judi ini amat. Tapi sudah dewasa dia, Pastor. Ya, Dewasa sampai ngopuk pun dah ini. Tapi kan memang sebentar, Pastor, kan setelah saya pikir-pikir kan, ini kan Magnificat kan sedang kekurangan dana ini. Saya rasa bisa lah main judi. saya muliakanlah sedikit supaya agak Kristen sedikit judi itu. Biar apa? Kau sudah seperti pejabat itu kau kan, sampai dijudikan ratusan miliar. Ke luar negeri, jet pribadi. Kalau sudah ratusan miliar sudah kepastikan Magnificat ke bawah. Seperti tidak dosa kau rasakan ini apa ini kan? Tapi mulianya, Pastor, tujuannya. Nanti sisa kalau aku menang sekali ini kita bikin studio untuk Magnificat. Kalau mulia berarti Nggak segala dosa. cara boleh dibuat. Bah, udah hebat lah ini. Tapi memang ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang judi, kita lihat sekarang kan ini apa 303 ya. Wah, 303. Lagi heboh itu. Konsorsium Medan. 303. Medan itu yang luar biasa kan, baru entah beberapa hari yang lalu itu. Itu. Disita. Tapi dia udah beruntung dia kan, udah banyak kali duitnya dapatnya, berlari dia ke luar negeri. Begitu. Dan orang yang banyak yang terjerumus akhirnya jatuh miskin. Dan entah kenapa tiba-tiba kepolisian kehilangan jejak. Nah itu tak tahu kita misteri itu. Sebenarnya kenapa tak ditangkap sebelumnya atau Itulah bagaimana oke. dia, Nanti lah itu kan. ya. Dan sebenarnya berjudi ini pun seru juga nih, Pastor, kan. Apalagi kalau sambil makan Indomie. Kami dulu kan ada tradisi di Batak itu kan, kalau ada anak lahir Melek-melekan. kan 7 hari itu semua kami anak-anak harus tidur di tempat itu, dan orang bapak-bapak main judi. Oke. Taruhan. Dan Seperti tak salah main judi aja mereka supaya ada, kalau ada jokernya dibikinnya di sini kan. dan supaya bagaimana membunuh waktu katanya. Betul. Ada pula ini kan. Dibikinnya begini. Ya. Jadi para pastor. Iya. Kami Kalau sering juga saya lihat, saudara-saudara, kalau mungkin entah dengan satu cara, kalau pernah jangan melihat begitu percaya. para pastor Kapusin lah dulu ya, para pastor Kapusin melakukan rekoleksi atau retret yang setiap Bukan tahun. rekoleksi waktu pertemuan, kalau rekoleksi heningnya. Berarti lebih parah lagi. Setiap pertemuan itu kalau ada kapitel gitu kan. Iya. Kalau ke Nagahuta, coba lah intip-intip mereka di Nagahuta. Gitu. Ngapain mereka jam 10? Jam- Tidak lain dan tidak bukan merjuji. Main judi. Ah. Banyak itu grup. Banyak Sambil grup itu. merokok. Wow. Pokoknya konsorsium 303 itu semua. Ada yang menulis. Ada tukang tulis satu, ada tukang bagi kartu, marka itu kan, tukang tulis satu ada baru. tukang bagi minuman. Ada tukang bagi minuman. Tuak. Jadi kalau frater yang masih itulah disuruh bagi minuman. Kadang-kadang ada juga suster, hobinya main judi. Bukan saya yang mengatakan ya. Iya ada. Bukan dia main judi, pandai pula kan. Mau ku bilangnya tadi itu tapi. Tapi sebenarnya ya, karena menurut saya, atau kalau kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh itulah. katekismus. Kita gereja coba kita bicara dulu. tentang Apakah judi ini. judi, Salah. judinya itu sendiri, judi ini main kartu ini dosa. Oke? Kalau dikatakan di sini sebenarnya, Oke. Di KGK 2413. katekismus gereja Katolik ya. 2413 angka cantik. Kita judikan terus. Katekismus pun kita judikan. 2413 kode alam. Oke. Main judi. Oke. Umpamanya main kartu atau taruhan, sebenarnya
tidak melanggar keadilan. Kan bagus juga, karena itu kami laksanakan Berarti juga cocok itu. lah. Kau dialam bapak-bapak ibu-ibu. Sekali lagi 2413 kan dicucuk nanti. tidak melanggar, jadi di sini Tidak melanggar keadilan. main kartu taruhan lotre-lotre itu ya tidak melanggar keadilan. Tetapi itu tidak dapat dibenarkan secara moral kalau merugikan seseorang dalam apa yang ia butuhkan untuk keperluan hidupnya dan keperluan hidup orang lain. Kalau memang Berarti ini sudah bahaya ini. Sudah bahaya, sudah melanggar moral ini. Agak. Pengakuan dosa. Ini harus sama uskup mengaku dosa itu. Nah, tapi secara legal baliknya saksinya aku menang dah. Nah, bukan persoalan legal ini merugikan hidup orang lain. Apalagi Nafsu dikatakan bermain dapat memperhamba pemain. Mengadakan taruhan yang tidak adil atau menipu dalam permainan adalah kesalahan besar. judi mana ada yang benar itu? Alah, kartu tiga Judi. tipu-tipunya itu kan. Jujur dilarang. Itu dia kan. Itu, ya jujur dilarang, itulah judi. Tak ada itu. Mengadakan taruhan yang tidak adil atau menipu dalam permainan adalah kesalahan besar. Dan pada umumnya judi main di Las Vegas umpamanya, di Monaco, di Singapura, di Kayak yang baru-baru itu Pastor, gubernur. Nah, itulah ya. Di pala-palainya ke Singapura hanya untuk markartu. Markartu udah pula fotonya di situ. Ya. Datanglah ke sini kian ya kita mainkan atau datang kena huta, pastor-pastor lawannya. Itu dengan sebenarnya. suster lawannya kan markartu. Tapi yang katekismus ada yang benarnya juga. Iya. Tapi kalau dikatakan juga di sini, kecuali kalau kerugiannya itu begitu minim sehingga yang dirugikan tidak terlalu menghiraukan sesuai dengan akal sehat. Oke. Sebenarnya begini kan, main judi itu juga jahat atau dosa. Coba kita katakanlah dulu seperti taruhan-taruhan kan. Kalau nanti aku menang kau bayar mi paksit ya. Oke, Nah, ya. enak juga itu kan. Atau kalau kalah dia jongkok dia di betisnya dibikin gagang sapu. Kan gitu kan. Saya pernah dulu main volley kami waktu di salah satu tempat lah kan, 2 lawan 2. Oke. Guru-guru kan. Voli pantai, voli yang dipantai-pantaikan bukan begitulah. di situnya. Jadi tapi taruhannya supaya hebat Pak Sor katanya kan. Ya. Apa taruhannya? Nanti habis ini kita motong lomok-lomok. Siapa yang kalah dia yang membayar. Oke. Oh, akhirnya menangkan semua dan bukan hanya yang empat itu makan kan semua grupnya itu ada. Penonton pun ikut makan jadi itu sebenarnya jadi kan. gembira juga, tidak ada yang rugi. Tapi kok judi nih, taruhan, apakah salah? Berarti ini sudah termasuk bahaya ini tadi ya. Kalau ini merugikan orang lain ini sebenarnya kan. Iya. Jadi kalau dikatakan ini namun menjadi tidak adil dan tidak dapat dibenarkan secara moral iya, jika permainan melibatkan jumlah Jumlah uang yang besar dan merugikan pihak-pihak yang bermain terutama yang kalah. sebenarnya kan sama juga itu dengan menghamburkan duit orang-orang yang ada kekayaannya kan, belanja. Yang tak perlu dibeli, ya harus mahal-mahal. Nanti disimpan lagi. Mau ada sepatunya 2.000 pasang kan. Dan lebih dari judi sebenarnya itu ya. Tapi kan memang judi ini sebenarnya sudah katakanlah sampai segala lapisan masyarakat. Ini Saya juga. juga waktu mahasiswa begitu nih Pastor kan, ayo kita main judi, bantu orang tua memerangi kemiskinan. Katanya gitu. Itu kalau menang. Justru makin miskin, makin main judi. Nah, itulah, itu pula. Jadi, Aduh. jangan-jangan memang ciri-ciri harus orang frustrasi yang main judi ini ya. Oke. Yang tidak mampu, tidak ada berprestasi, tak bisa kerja dan seterusnya, udah main judi lah. Kan bisa juga begitu ya. Sebenarnya itu menurut katekismus. Kalau kitab suci sendiri bagaimana Pastor? Sebagai Jadi salah begini, satu dasar kan, ajaran kita. bagaimana Alkitab sebenarnya tidak secara eksplisit mengatakan itu ya, tentang judi ini. Alkitab menyebutkan Larangan tentang judi ini tidak eksplisit juga. cuma katakan gini, permainan untung-untungan tidak begitu jelas, tapi ada juga seperti di kitab suci ya, melempar undi. Oh, kalau melempar undi, Nah, ini- pemilihan pengganti Judas pun melempar undi. Nah itu ini kan Judi dong. jadi judi. Bagaimana sebenarnya kan Siapa undi gini. tadi? Si Matias ya? Dan dalam kitab imamat itu untuk memilih domba yang akan dikorbankan dan domba yang akan dilepaskan Judi. undi dibuang undi. Main oh tuo. ini Oh iya, hidup katanya gitu kan. Ular apa? Ekor atau kepala? Joshua. membuang undi untuk membagi tanah kepada Berbagai suku. Ini tanah ini sama kau ini. Oke. Nehemia membuang undi untuk menentukan siapa yang akan tinggal di Yerusalem dan siapa yang tidak. Para rasul ini. Ini dia kan. Rasul membuang undi untuk menentukan pengganti Judas yang kau bilang tadi kan. Ya. Jadi dalam Alkitab sebenarnya apa diberitakan ini kan? Bayangkan
dalam Alkitab ini dia Sebentar dulu. Jangan kau bilang, Pengganti rasul itu kan, Uskup Cornelius, Uskup Sipayung dipilih pakai undi. Ayo. apa kemarin ini saudara kan nasib-nasiban. Nasib-nasiban. Aku pulang kena. Oke, perlu dicoba itu, Pak. Tapi dikatakan di sini Oke, dalam iya. Alkitab ya. Dalam Alkitab, judi atau untung-untungan tidak pernah digunakan sebagai hiburan atau sebagai kebiasaan yang pantas Bagi bagi para pengikut Allah. pengikut Jangan Allah, dibuat itu. Tak pernah di dalam kitab suci sebagai untung-untungan atau hiburan ya, atau kebiasaan yang pantas bagi pengikut Allah. Tidak. Kalau kita lihat lagi, apalagi duit itu kan, kalau sudah mulai main judi lupa kan, bisa sampai pagi. Bayangkanlah sampai pergi membawa uang sekian miliar Memang. ke negara lain. Lupa semua dia kan. Enak kali memang main judi itu, Pastor. Sampai lupa tidur. Lupa tidur, lupa makan, Iya. entah apa itu ya, entah apa sudah di iblis kurasa di situ kan. Iya, iya. Sehingga ingat itu apa yang dikatakan Timotius ya. Karena akar segala kejahatan adalah Cinta uang. Cinta uang. Kalau Anda cinta uang, mampuslah. Mau mencuri, main judi atau apapun. Tapi enak juga cinta uang ya. Jadi Iya, perlu uang itu, Pastor. Ini magnifikat sedang kehabisan uang. Makanya saya berjudi sebenarnya. Jadi misi saya sebenarnya mulia lah. Begitu. dikatakan kan Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. ini. Atau dalam kitab Ibrani ya. apa ini lagi ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba uang. Inilah judi itu hamba uang. Oke. Uang, keluarga pun dikorbankannya. Ini bayangkanlah sudah kau rugikan keluarganya ini kan untuk mengantar anaknya ke sekolah, tak ada lagi mobilnya. Bayangkanlah pulanglah dia ke rumah, tak ada lagi mobil. Apa yang dibilang istrinya, apa yang dibilang, pengurus gereja pula itu. Betul. Sama-sama bagaimana? Enggak apa-apa, nanti bisa taken les. Iya, Taken les. Ya, Oke. seperti paroki tertentu. Iya. Sehingga dia, Pak. Keles lah nanti untuk membeli. Udah jangan dibahas. Oke. Apa dikatakan di Ibrani? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi itulah. Tapi judi di tengah masyarakat kita kan nalo dulu ya, apa yang namanya yang menerka-nerka nomor itu apa itu? SKSD. Sorry apa? SDSB. Porkas. Porkas. Yang nomor pun Togel sekarang. Togel itu kan bisa Makanya saya bilang tadi kan kode alam 2413. 2413 Togel. Itu pun kan bagaimana kalau hanya untuk bersenang-senang tadi, seperti kalau kami kampus ini kan bersenang-senang, mana ada taruhan duit. Hanya memang mengasah otak itu. Karena memang ada kepandaian juga. Jadi banyak orang yang bodoh kali sampai kelihatan. Jadi nggak ada kalian. Oke, kolekte pertama. Kita judikan kolekte pertama. Intensimisasi. Paroki Hayamuruk. Ini dia kolekte pertama Paroki Hayamuruk minggu keempat. Gitu kan. Dipakai untuk judi. Kadang-kadang kan kalau saya pulang dari radio, kawan-kawan main kartu di atas kan, lantai 2. Di 2 jam 11 itu, tiba-tiba berteriak nanti, rupanya bom dia atau apa itu kan, coba, gitu kan, senang juga, ya, bisa melupakan permasalahan. Jadi di situ saudara ya kan, jadi tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ingat itu kata Matius. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengabdi kepada judi, ada bisa lagi kepada Allah kan? Benar. Jadi saya kira apa yang dikatakan Santo Agustinus di sini apa yang dikatakannya di sini mengatakan iblis menciptakan judi. Itulah. Karena bisa dia akhirnya menggoda, akhirnya kita terjerembab di situ. Ingatlah, sementara Tuhan kita tergantung di salib. Ingat itu, ya disalib. Ya. Tuhan tersalib. Apa yang dibuat oleh para serdadu itu? Para prajurit Romawi melemparkan dadu untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan jubahnya. Ini ngerinya kan, sudah ada orang yang menderita, disalibkan di situ, serdadu tak peduli, mati kau mati. Bajunya lagi, jubahnya diundi mereka kan. Inilah judi yang tak peduli kepada orang lain. Nampak sekali itu waktu Yesus disalibkan. Jadi jangan lagi kau main judi, tak boleh main judi. Berarti bikin malu masih dikatakan kaya bukan karena judimu ini. Jadi usul apa Pastor? Apa usul? Ini saya judikan lagi sampai dia menang atau saya kasih aja? Tak ada, pulangkan itu.
pulangkan. Berarti Dan sia-sia kau- aku begadang. Bersembah sujud kau kepada keluarganya, pulangkan ini. Oke. Jadi jangan lagi main judi. Dilarang berjudi. Dilarang berjudi. Ah, Terima kasih, Pastor. Oke.